Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO SPRE yang akan listing dalam waktu dekat ini. IPO SPRE merupakan IPO pertama, masih ada IPO 6 lainnya yang akan listing dalam waktu dekat ini. Paling tidak sampai dengan 2 minggu ke depan. Dan Sobat Cuan juga bisa follow channel ini agar terus mengikuti update IPO-IPO selanjutnya. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai SPRE. Yang pertama menganalisa perusahaan dan tujuan IPO-nya, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Kita akan mulai dari kegiatan usaha perseroan. PT Soraya Berjaya Indonesia dengan kode saham SPRE merupakan produsen perlengkapan kamar tidur terbesar di Kota Padang, Sumatera Barat yang sudah didirikan dari tahun 2001. Jadi sudah lama perseroan ini berdiri. Perseroan menawarkan beberapa produk kamar tidur seperti spray, bed cover, bantal, guling, serta aksesoris rumah tangga lainnya. Untuk proses produksinya, perseroan memiliki 2 pabrik. Yang pertama ini merupakan pabrik utama perseroan yang berada di Kota Padang, dan yang kedua ini ada di Pekanbaru. Dan ini contoh produk yang dihasilkan oleh perseroan. Jadi untuk penjualannya, perseroan ini salah satunya ada offline dan gerai yang didirikan oleh perseroan. Jadi perseroan memiliki 6 gerai, dan ini salah satu contohnya. Lalu selain daripada gerai, perseroan juga menjual lewat dari agen penjual. Nah, selain offline, perseroan juga ini menawarkan produknya lewat sosial media atau online. Ada di Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya. Selain daripada itu, offline juga perseroan itu melakukan penjualan lewat booth dan juga canvassing. Nah, secara pendapatan dari adanya online dan proses offline tersebut, terbesar ini pendapatannya kontribusinya dari offline, yaitu sebesar 43,8 miliar, sedangkan online ini hanya menyumbang 5,2 miliar. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2022, ini meningkatnya lumayan tinggi. Ini hampir dengan paling tidak 5 kali lipat dari total pendapatan di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Dan berikut ini adalah rekam jejak perseroan, dan sampai dengan saat ini perseroan memiliki 93 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO SPRE. Jumlah saham yang ditawarkan 240 juta lembar saham. Ini tidak ada waran, persentase publiknya ini lumayan besar, 30%. Harga pemegang saham lama di harga 25 dan harga penawaran untuk publik dari harga 120 sampai dengan 130. Harga arahnya ini dan RB-nya sama 10% naik dan turunnya karena perseroan ini masuk dalam papan akselerasi. Harga arahnya apabila di harga 120 maka arahnya di harga 132 atau naik 10%, dan apabila di 130 maka arahnya di harga 143 atau naik 10% juga. ARB-nya ini minus 10%, apabila di 120 maka ARB 108, dan apabila di 130 ARB minus 10% di harga 117. Perolehan dana IPO saham 28 miliar sampai dengan 31 miliar, berhubung tidak ada waran maka tidak ada perolehan dana dari IPO waran. Ekuitas perseroan ini 17 miliar, namun dapat memperoleh dana dari IPO saham ini sampai dengan 31 miliar rupiah. Masa book buildingnya sudah selesai, masa offeringnya 27 Juni sampai dengan 1 Juli, dan rencana listing pada tanggal 3 Juli. Underwaternya ialah PT MNC Sekuritas. Untuk rencana penggunaan dana IPO ini 83,3% untuk modal kerja, dan sisanya ini akan digunakan untuk pembelian mesin dan juga kendaraan operasional. Dan berikut ini adalah susunan pemegang saham perseroan. Terbesar ini dimiliki oleh Rizet Ramawi sebesar 39,7%, yang sesudah IPO 27,8%, dan masyarakatnya 30%. Dan berikut ini adalah susunan bagan kepemilikan perseroan. Untuk lock-up period, semua pemegang saham ada lock-up period, dan untuk pengendali ini bahkan sampai dengan 5 tahun lock-up periodnya. Jadi sangat lama. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris, dan berikut ini adalah profil dari Dewan Direksi. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga, ibu dan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya juga ini menjabat sebagai komisaris dan direksi di PT Soraya Berjaya Indonesia ini. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca perseroan. Berhubung ini
perusahaan papan akselerasi, sehingga laporan keuangan yang ditampilkan ini bisa ditampilkan hanya 2 tahun ke belakang saja. Terutama ini di tahun 2022 dan di tahun 2023. Jadi tidak banyak yang bisa ibaratnya itu kita review lebih jauh karena yang ditampilkan hanya 2 tahun saja. Dan untuk total asetnya ini di tahun 2022 sebesar 16 miliar dan per 2023 full year-nya ini mengalami peningkatan yang lumayan signifikan jadi 24,8 miliar, di mana perseroan memiliki kas dan banknya 2,8 miliar dan terbesar ini dari persediaannya sebesar 9,3 miliar untuk tanah dan bangunan. Di sini perseroan memiliki 7,9 miliar rupiah. Untuk sisi liabilitas ini adanya penurunan, terutama sudah tidak ada lagi yang namanya utang lain-lain yang tadinya tahun 2022 memiliki 7,6 miliar dan di tahun 2023 full year ini sudah tidak ada. Maka dari itu liabilitasnya ini turun signifikan dari yang tadi 12,8 miliar jadi 7,1 miliar. Sampai dengan saat ini perseroan masih memiliki utang bank. Untuk di tempo jangka panjangnya memiliki utang bank sebesar 1,6 miliar rupiah. Untuk ekuitas di sini adanya peningkatan yang signifikan terutama karena adanya suntikan modal dari pemegang saham. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini di modal saham dari yang tadinya 2022 500 juta jadi 14 miliar rupiah. Sehingga ekuitas perseroan dari yang tadi 3,3 miliar jadi 17,7 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi perseroan. Pertama dari sisi pendapatan, di sini kenaikannya lumayan drastis. Hampir 5 kali lipat mungkin lebih di sini dari yang tadi 2022 8,9 miliar dan per 2023 ini 49,1 miliar. Dan pendapatan ini dari mana terbesarnya? Yang sebelumnya sudah saya singgung juga. Untuk produknya terbesar ini dari penjualan spray. Ini mencapai 90% ini, 36,6 miliar dari totalnya 49,1 miliar rupiah. Untuk penjualan wilayahnya, ini penyumbang terbesar dari Provinsi Riau sebesar 53% dan Sumatera Barat 47%. Sehingga laba bersih perseroan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 dari yang tadinya 907 juta dan per full year 2023 ini menjadi 2,9 miliar rupiah. Untuk dividen, perseroan ini akan membagikan dividen di tahun depan karena mengambil tahun bukunya 2024 dan akan membagikan dividennya sebanyak-banyaknya 20%. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas dari sisi operasi dari yang sebelumnya operasinya ini minus dikarenakan modal kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan dari pelanggan sehingga operasionalnya ini minus. Namun selinear dengan peningkatan pendapatan dan laba di tahun 2023 sehingga dari operasional di full year 2023 ini sudah surplus sebesar 2 miliar rupiah. Dari aktivitas investasi di tahun 2023 adanya pembelian aset tetap berupa kendaraan dan tanah bangunan sebesar 3,6 miliar rupiah. Dari sisi pendanaan terlihat di sini adanya suntikan modal sebesar 11,5 miliar yang salah satu digunakan untuk membayar utang pihak berelasi sebesar 7,9 miliar. Oleh karenanya, dari sisi liabilitas perseroan ini adanya penurunan signifikan. Dari pendanaan ada uang masuk sebesar 3,4 miliar rupiah. Sehingga perseroan adanya kenaikan bersih kas dan bank sebesar 1,8 miliar karena perseroan dari sisi operasional sudah positif. Lalu dari sisi pendanaan juga positif, salah satunya digunakan untuk membayar utang. Dan kas awal tahun ada 1 miliar, maka kas dan bank akhir tahunnya itu ada 2,8 miliar rupiah. Selanjutnya mengenai valuasi. Untuk valuasi di sini saya ambil laporan keuangan 2023 disetahunkan. Ini saya ambil 120 dan 130, total saham beredar ini ada 800 juta lembar. Pendapatannya ini saya ambil 1 tahun full di 2023 sebesar 49 miliar dan labanya 2,9 miliar. Total aset 24 miliar, liabilitasnya 7,1 miliar, ekuitasnya ini saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO sebesar 46,5 miliar. Apabila di 130 maka 48,9 miliar. Market cap ini harga saham dikalikan dengan total saham beredar. Apabila di harga 120 maka market capnya 96 miliar. Apabila di harga 130 maka market capnya 104 miliar.
Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar didapatkan book value-nya 58,1. Apabila di 130 book value-nya 61,1. Maka PB Fair yang ditawarkan perbandingan antara harga saham dengan book value. PB Fair apabila di 120 maka 2 kali dan apabila di 130 2,1 kali. EPS-nya perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar. EPS yang didapatkan ialah sebesar 3,6. Untuk PER-nya, perbandingan antara harga saham dengan EPS. Apabila di 120, maka PER-nya 33 kali, dan apabila di 130, 36 kali. ROE, perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Dari ekuitas 46,5 miliar, perseroan dapat menghasilkan laba bersih 2,9 miliar. Maka ROE-nya sebesar 6,3%. Apabila di 130, maka ROE-nya 6%. NPM, perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Dari pendapatan 49,1 miliar dapat membukukan laba bersih 2,9 miliar, maka NPM-nya, profit margin-nya sebesar 5,9%. Dari perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Dari ekuitasnya 46 miliar, ada liabilitas 7 miliar. Maka DER-nya 15%. Apabila di 130, 14%. Selanjutnya saya akan menganalisa underwriter. Underwriter-nya ialah MNC Sekuritas. Sebelumnya MNC Sekuritas juga pernah membawakan IPO saham papan akselerasi yaitu Meja. Sama di tahun 2024 dan hasilnya 1 kali arah. Namun setelah dari Meja ini ada IPO di papan pengembangan, sayangnya hasilnya kurang memuaskan karena closingnya ini ARB. Meskipun pada saat opening itu naik. Semoga saja SPRE ini paling tidak ada angin segar karena sebelumnya ini saham Meja dapat membukukan arah 1 kali. Dan ini saya juga tampilkan win rate-nya untuk IPO yang dibawakan oleh PT MNC Sekuritas. Semoga dengan adanya bagan seperti ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan mau ikut IPO ini atau tidak. Silakan bisa isi chat di kolom komentar terhadap historical dari IPO yang dibawakan oleh MNC Sekuritas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan rencana IPO dan latar belakang perseroan, SPRE secara bisnis tidak banyak yang dapat dianalisa, terlebih perseroan merupakan akselerasi, jadi hanya menampilkan laporan keuangan 2 tahun terakhir saja. Namun secara kinerja, perseroan dapat meningkatkan pendapatan dan laba yang signifikan menjelang IPO. Diharapkan perseroan dapat mempertahankan kinerjanya setelah listing di bursa. Karena mostly beberapa emiten kinerjanya malah anjlok setelah listing, khususnya yang masuk dalam papan akselerasi. SPRE secara penggunaan dana IPO termasuk wajar karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk modal kerja dan sisanya untuk belanja modal. Jumlah saham ditawarkan untuk publik termasuk kecil, yaitu sebanyak 2,4 juta lot. Dan reservan dari IPO tergolong besar, sebesar 31 miliar rupiah. Padahal likuiditas perseroan ini hanya 17 miliar rupiah. Semua pemegang saham adalah lock period dan tidak ada waran, sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Disclaimer on ya. SPRE akan masuk dalam papan akselerasi. Untuk rencana IPO saya kasih nilai 7/10. Untuk laporan keuangan SPRE memiliki laporan keuangan neraca yang sehat seiring dengan meningkatnya ekuitas perseroan dikarenakan adanya suntikan modal dan pertumbuhan laba di tahun 2023. Namun perseroan saat ini masih mengandalkan pendanaan utang bank untuk merealisasikan kebutuhan modal kerja dan belanja modalnya. Untuk laporan laba rugi, SPRE mampu menumbuhkan pendapatan dan labanya di tahun 2023 yang sangat signifikan. Bahkan pertumbuhan pendapatan mencapai 5 kali lipat dan labanya 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan ada rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan, diharapkan SPRE dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional SPRE senilai linear dengan kenaikan pendapatan dan laba perseroan, sehingga perseroan masih memiliki ruang untuk bisa melakukan aktivitas investasi berupa pembelian aset tetap. Dan juga perseroan ada suntikan modal sebesar 11 miliar dari pemegang saham untuk membayar utang bank dan utang pihak berrelasi. Dengan adanya dana segar dari IPO sebesar 31 miliar, diharapkan perseroan dapat semakin menguatkan posisi likuiditasnya, agar kedepannya semakin ekspansif lagi dan dapat semakin menumbuhkan pendapatan dan laba perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan tidak ada masalah, saya kasih nilai 8/10. Selanjutnya yaitu mengenai valuasi SPRE, valuasi PBV SPRE yang ditawarkan ini termasuk wajar untuk saham IPO sebesar 2 kali dan valuasi PER-nya juga ini termasuk wajar sebesar 33 kali. Dengan ada rencana IPO dan ekspansi dilakukan, diharapkan SPRE dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan.
Market cap SPRE tergolong wajar yaitu 96 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan hanya 46 miliar. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 7/10. Untuk underwater, SPRE menunjuk MNC Sekuritas dengan kode broker EP sebagai underwater. Secara historikal, EP yang dibawakan oleh EP semenjak adanya IPO ini sangat bervariatif saat opening dan closing market di hari pertama. Akan tetapi saham yang pernah dibawakan oleh EP terakhir kali di papan akselerasi itu hasilnya ARA. Semoga hal tersebut dapat memberikan hasil yang positif agar setidaknya ada angin segar untuk SPRE saat listing nanti. Untuk ringkasan underwater saya kasih nilai 7/10. Kesimpulan akhir saya secara pribadi cenderung tidak ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA gratis, dan Stockbit forum chat. Semua linknya tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan? Ikut IPO SPRE ini atau tidak? Silahkan isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham IPO SPRE ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga video ditampilkan bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan mau ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham berjamaah IPO lainnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.